Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Teman-teman, jadi terkait dengan Indonesia gagal jadi tuan rumah karena berbagai penolakan yang diberikan oleh tokoh-tokoh publik politik yang berpengaruh, sehingga FIFA memutuskan membatalkan Indonesia tidak jadi tuan rumah, sekaligus juga tidak jadi dilaksanakannya drawing antara pemain Israel dengan Indonesia yang akan diselenggarakan di Bali. Dan ketika hal itu terjadi teman-teman, saya memikirkan ya, padahal kan kalau kita perhatikan ya, di kitab kita kan banyak sekali nabi ya, tetapi juga di kitab mereka, di kitab Al-Quran, ada juga nabi yang mirip, yang juga sama-sama merujuk kepada Alkitab, dan nabi itu semua rata-rata berasal dari Israel atau Yahudi. Nah, karena itu saya akan memberikan tanggapan saya, sekaligus juga kalau teman-teman punya pandangan secara khusus, silakan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kita akan bahas bersama-sama. Judulnya adalah Nabi di Islam itu banyak dari Israel. Tetapi, mengapa tidak suka dengan Israel? Ini adalah judul pembahasan kita di dalam video ini, dan kontras bahwa Nabi di Islam itu banyak yang notabene itu dari Israel. Tetapi kenapa banyak mereka tidak suka dengan Israel? Nah, itulah sebabnya saya akan memberikan pandangan saya. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu teman-teman, ini adalah satu tulisan atau buku yang ditulis oleh Aan Wulandari. Ini adalah satu kisah 25 nabi dan rasul yang dituliskan sebagai cerita untuk anak-anak. Dan beberapa nabi tersebut saya baca ya. Yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, dan Nabi Zulkifli. Selanjutnya, Nabi Syuaib, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad. Dan inilah beberapa judul nabi dan rasul yang ditulis di dalam buku ini teman-teman. Dan semua ini tidak jauh beda dengan nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, karena itu saya coba memberikan gambaran nabi Islam dan padanannya di dalam Alkitab. Ini ya. Jadi Adam itu sudah ada di dalam Alkitab ya, dan kita percaya bahwa dia ada, manusia pertama yang diciptakan. Adam, Idris, atau Idris itu Henok di dalam Alkitab. Nuh, Hud itu Heber. Saleh atau Metusalah, ya. Tahu sendiri ya, Metusalah adalah seorang yang paling banyak usianya ya. Dan Lot, ya, kalau kita Lot, tapi mereka Lut. Ibrahim atau Abraham, Ismail ya, Ishak ya, Yakub, Yusuf, Suwab ya, Yitro, Ayub, Zulkifli, Yehezkiel, Musa, Harun, Daud, Sulaiman atau Salomo kalau kayak kita ya, Ilyas, Elia, Eliasa, Elisa, Yunus, Zakaria, ya, Yahya, Yohanes Pembaptis, Isa, Yesus, dan terakhir adalah Muhammad. Ini adalah padanan antara nabi dalam Islam dan juga yang ada di dalam Alkitab. Nah, kalian bisa perhatikan teman-teman, semuanya ini ada di dalam Alkitab, dan semua nabi ini keturunannya dari Israel. Jadi agak aneh kelihatannya kalau seandainya di masa sekarang ini banyak orang tidak suka dengan Israel, padahal rata-rata nabi di dalam
Alkitabnya itu berasal dari Israel atau Yahudi. Dan ini tentu teman-teman kalau punya jawaban, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa mereka begitu tidak suka dengan Israel? Sehingga karena ketidaksukaan beberapa orang itu teman-teman, akhirnya kita bisa melihat ya, bahkan pejabat publik yang sangat terkenal ini Pak Ganjar ini gubernurnya Bali, mereka bersama-sama mengeluarkan pernyataan dan menolak Israel datang ke Indonesia bermain melawan Indonesia. Itu karena didasarkan dengan argumentasi dari rujukan pernyataan Soekarno, presiden pertama kita itu, bahwa penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tetapi kalau kita perhatikan teman-teman, kalau seandainya kita bisa membedakan mana dunia olahraga dan politik, maka pasti ini tidak akan jadi persoalan. Karena Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan pendapatnya bahwa itu tidak jadi persoalan. Memang Indonesia menghendaki supaya semua negara itu bebas menikmati keadilan. Tapi konteks ini, olahraga dan politik tidak bisa disatukan. Dan saya percaya Presiden Jokowi itu punya visi yang besar membawa Indonesia itu mendunia. Dan salah satu yang bisa dipakai adalah olahraga ini. Karena olahraga sepak bola itu menjadi satu momen di mana Indonesia punya kesempatan untuk dikenal oleh dunia. Tetapi kalau dengan terjadinya penolakan dan akhirnya FIFA membatalkan Indonesia jadi tuan rumah, maka sangat disayangkan sekali mimpi Indonesia untuk jadi negara yang mendunia, yang dikenal hebat, akhirnya kandas karena berbagai penolakan dan berbagai kontroversi yang ada. Sehingga teman-teman, imbasnya, efeknya adalah teman-teman kita atau rekan-rekan kita, teman-teman yang ikut di dalam permainan sepak bola usia 20 ini. Akhirnya mereka sedih sekali dan mereka putus asa dan kecewa karena mereka tidak bisa bertanding. Kenapa? Karena mereka sudah persiapkan mungkin 1-2 tahun, mereka sudah berlatih setiap hari hanya untuk mempersiapkan diri untuk berlomba. Dan Indonesia sudah ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah. Tapi apa yang terjadi? Semua itu tidak berarti apa-apa. Dan kenapa mereka begitu tidak suka dengan Israel? Saya pikir bukan hanya melihat apa yang disampaikan oleh Soekarno, tetapi karena mereka membela juga Palestina. Tapi kalau Anda perhatikan, dubesnya Palestina pun tidak keberatan, karena ini dunia olahraga. Nah, jadi pertanyaan besar ya. Pertanyaan besar, Nabi di Islam banyak dari Israel. Tapi mengapa mereka tidak suka dengan Israel? Itu pertanyaan penting, dan siapa tahu ada di antara teman-teman yang mau menjawab. Silakan. Itu saja dalam video ini. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.